Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul Ada Rasa. Saudara-saudara, bagaimana kita dapat merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan benar? Ternyata hal merendahkan diri di hadapan Tuhan tidak cukup hanya dipahami dengan pengetahuan secara pikiran atau secara nalar dalam mengenal Dia. Kita tidak bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan benar. Kita tidak bisa menghormati Tuhan dengan benar kalau kita hanya memiliki pengetahuan di dalam nalar dan pikiran kita mengenai Dia. Walau kita sejak lahir sudah Kristen, misalnya sejak remaja aktif dalam pelayanan, sekolah teologi dalam beberapa stratum dari strata 1, 2, 3, dan memiliki prestasi yang baik dalam studi, bisa saja banyak pengetahuan yang kita ketahui tentang Tuhan. Tetapi hal itu sebenarnya tidak membuat kita otomatis bisa sungguh-sungguh dapat merendahkan diri di hadapan Tuhan secara benar. Jangan menganggap bahwa hal itu membuat kita benar-benar bisa menghormati Allah. Saudara-saudara, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menghormati Allah adalah tentang rasa. Maka sebenarnya hal itu bukan hanya pengetahuan di dalam kepala semata. Pengetahuan memang penting, tetapi itu bukan segalanya. Di dalam hal ini yang kita benar-benar perlukan bukan hanya pengenalan di dalam pikiran, melainkan juga rasa di dalam perasaan, di dalam jiwa, dan di dalam hati kita. Dan rasa itu bisa terbangun ketika kita menyediakan diri menemui Tuhan atau berhadapan dengan Tuhan dalam ruang pertemuan dengan Tuhan. Nalar kita bisa bertemu atau diisi dengan pengetahuan tentang Allah. Pikiran kita bisa bergelut dengan studi mengenai Allah atau mengenal Tuhan. Tetapi sesungguhnya perasaan jiwa kita harus menemui pribadinya, yaitu Tuhan sendiri. Seseorang bisa belajar mengenai seorang tokoh, misalnya presiden, bisa membaca biografinya lengkap berulang-ulang, bisa timbul kekaguman juga terhadap tokoh tersebut. Tetapi belum tentu dengan belajar dari biografi melalui buku, hormat yang benar terhadap tokoh itu. Sampai suatu hari ketika ia benar-benar bertemu muka dengan muka, hidup bersama atau get along, bersentuhan secara langsung, berdialog, barulah ia bisa mengerti kebesaran tokoh tersebut, keagungannya yang membuat hati mengagumi dan jiwa menghormati. Saudara-saudara, demikian pula antara kita terhadap Tuhan. Atau demikian pula hubungan kita dalam relasi dan keterkaitan dengan Allah. Pikiran atau nalar kita bisa bersentuhan atau diisi dengan pengetahuan tentang Tuhan. Tetapi ingat, hal itu saja tidak cukup. Hati jiwa kita harus merasakan bahwa Tuhan Allah bukan sekedar objek pengetahuan. Dia bukan hanya tema suatu pembahasan. Dia adalah pribadi yang hidup, pribadi yang nyata, yang harus dialami secara langsung oleh setiap kita. Oleh karenanya, tidak bisa tidak, kita harus ada perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Perjumpaan yang panjang, perjumpaan yang terus-menerus, perjumpaan yang tiada henti. Dan dari perjumpaan itulah ada rasa di dalam jiwa.
perasaan hati kita ada rasa kagum, ada rasa hormat dan cinta. Dan disitulah api penyembahan kita menyala dengan benar. Disitulah hormat kita kepada Tuhan baru benar. Bukan sandiwara, bukan hanya menghiasi bibir. Orang bisa saja menyusun kata-kata yang indah tentang Tuhan, menyusun kalimat doa yang indah, yang didoakan bisa lebih dari 30 menit, dengan kalimat-kalimat yang bagus. Tetapi itu semua hanyalah kalimat-kalimat teologi. Kekayaan dari bahasa yang dimiliki pendoa itu hebat. Ya, ingat, orang yang berdoa mengucapkan kalimat doa belum tentu adalah seorang pendoa. Bisa iya, bisa tidak. Mengucapkan kalimat doa, lalu menyanyi, lalu sekaligus berkhotbah, dan kekayaan kalimatnya begitu tinggi, menakjubkan. Tetapi pertanyaannya, apakah ada rasa yang benar? Bukan dari fantasi di pikiran, melainkan rasa yang benar. Hal ini tidak bisa dijelaskan, tetapi ketika kita terus bertumbuh ada di hadapan Tuhan terus-menerus dalam waktu yang panjang dan lama, kita baru tahu apa artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan secara benar. Dia besar, Dia mulia, Dia agung, Dia maha tinggi. Dan betapa tidak berartinya kita dibanding Allah. Betapa rendah, hina, dan jauh di bawah. Di situ kita baru mengerti apa artinya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menghormati Dia. Oleh sebab itu, jangan tidak ada waktu untuk berdoa. Setiap hari harus ada waktu khusus yang kita sediakan untuk berdoa dan berhadapan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.